pasal 14 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Dan sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita kami ada di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena 68 tahun sudah Engkau ada memimpin gereja ini, yang membuat kami ada dan menjalani proses hidup dalam anugerah kasih setia Tuhan sebagai jemaat-Mu di tengah-tengah tanah Papua. Kami ada dan kami hendak mendengarkan sabda-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang di jalan-jalan kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami supaya kami dapat mengerti akan firman ini, dan kami laksanakan firman itu di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Bersabarlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Pertama Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40 demikian bunyinya peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, ketika kamu berkumpul tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau bahasa lidah, atau penafsirannya, hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berbicara dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapatkan pernyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, pertemuan-pertemuan harus diam dan pertemuan dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak boleh diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus duduk dan tunduk seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau apakah firman Allah berasal dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Jika seseorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Namun jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan.
yang begitu luar biasa, dan secara usia manusia kita bisa menganggap bahwa ternyata GKI sudah opa-opa karena sudah ada pada masa 68 tahun, dan karya serta tindakan Allah yang besar luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Dalam bagian firman Tuhan ini, pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40, kita akan ada dan memahami bagian firman Tuhan ini dengan sebuah catatan tema karunia Allah yang memberdayakan. Sesungguhnya kita harus ketahui bahwa tahun 2023 GKI di Tanah Papua untuk melakukan sebuah tanggung jawab. Dia ada dalam sebuah catatan yang harus diperhatikan adalah GKI dalam angka. Dan ketika GKI dalam angka tahun 2022 ternyata jumlah warga GKI ada 664.401 jiwa. Yang terbesar dalam 2002 jemaat, ada 70 klasis, ada 13 klasis persiapan, ada 1.912 pegawai organik gereja, ada 276.924 anak-anak sekolah minggu, ada pemuda 116.504 orang, PW 139.832 orang, dan PKB 132.698 orang. Dan itu semuanya ada 664.401 orang. Jadi kita harus tahu bahwa itulah kekuatan kita yang ada di Tanah Papua. Sehingga dalam hubungannya dengan bacaan kita hari ini dengan tema Roh Karunia, Roh Allah yang memberdayakan, senantiasa mengajak kita semua untuk memahami ketika Allah memakai kita dan menjadikan kita sebagai sosok yang diberdayakan dalam membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka sesungguhnya apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Pada bagian ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama ayat 26 sampai ayat yang kedua 33. Di situ mengungkapkan bagaimana karunia Allah dapat digunakan oleh setiap orang untuk membangun umat di tengah-tengah pergumulan hidup yang dijalani. Ada 2 kata kunci penting yang harus kita pahami dalam bagian ini. Yang pertama mengandung, membangun, dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan proses pembinaan dalam pelayanan. Karena ketika kita membangun tanpa ada pembinaan, maka semuanya pasti sia-sia. Membangun dalam bukan pengertian membangun rumah, tapi membangun umat. Bagaimana anak sekolah minggu bisa dibangun karakternya sehingga bisa menyanyi dengan speaker aktif, tapi mereka sukacita sampai kita tepuk tangan. Bagaimana pemuda dengan karakter yang luar biasa karena ada pembinaan sehingga mereka bisa tampil dengan gitar dan menyanyikan pujian yang luar biasa, apalagi dapat juara 1 dalam lomba. Itu karena proses pembinaan. Si Lois menyanyi karena pembinaan latihan dan lain sebagainya sampai kita semua semangat. Apalagi sedikit lagi anak-anak sekolah minggu main ukulele, maka kita semua akan tergiur dan terkesima oleh itu. Itulah bagian dari proses membangun dan membina jemaat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai bagian dari karunia Allah yang Allah berikan bagi kita untuk melaksanakan segala kehendak Allah yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kita jalani. Sebab GKI di Tanah Papua sampai pada tahun 2023, saat kita ada dalam proses pergumulan hidup yang
berat dalam proses pelayanan. Kita adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ternyata begitu banyak persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi dalam gereja ini, dalam sebuah tanggung jawab yang kita kerjakan. Beberapa minggu yang lalu kami pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode Lengkap, dan di situ mengungkapkan tentang kebutuhan dan perpuluhan gereja dalam pelayanan ini. Kami diarahkan untuk bagaimana melaksanakan proses peningkatan penerimaan, bagaimana melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk membangun gereja ini. Salah satu contoh yang menjadi beban GKI di Tanah Papua adalah membayar jaminan hidup para pelayan. Ada 1.320 pegawai pendeta, ada 577 pendeta laki-laki, 743 pendeta perempuan. Ada guru jemaat 215 laki-laki, ada perempuan 169. Kemudian ada guru Injil, ada 116 orang dan laki-laki dan 112 perempuan. Belum terhitung mereka yang pensiun dan non-organik, pegawai organik seperti pendeta sus. Itu berarti kita punya tantangan. Beban gaji yang harus dibayar gereja setiap bulan itu 10 miliar sekian. Nah, itu tantangan GKI. Sehingga GKI bertanggung jawab untuk bagaimana membangun umatnya, memberikan pembinaan terhadap umatnya, supaya umat itu tetap ada, dibangun dalam iman, sehingga memang menyadari bahwa pergumulan gereja ini dan pelayanan gereja ini bukan sebatas kita bernyanyi, beribadah kepada Tuhan, tapi ada tanggung jawab lain yang harus kita kerjakan dalam tanggung jawab pelayanan ini. Itulah sebabnya gereja ini bertumbuh dan menjalani proses sampai 68 tahun. Berarti gereja ini telah ada dan mampu menjalani proses hidup yang panjang dalam pertemuan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Bagian pembacaan kita hari ini mengisahkan tentang bagaimana peran perempuan dalam pertemuan jemaat. Ketika kita membaca bagian ini, kita bisa melihat ternyata Paulus ini mungkin dia salah tulis, mengungkapkan tentang bagaimana perempuan itu harus diam dan tidak boleh ada apa-apanya di dalam gereja ini. Tapi sesungguhnya Paulus tidak memberikan sebuah bundel atau tidak memberi pengertian yang baik tentang bacaan ini. Ketika kita menafsirkannya, kita bisa mendapati bahwa pernyataan Paulus ini bukan soal jabatan, tapi soal pelayanan yang harus dikerjakan dalam membangun pelayanan ke depan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya kita semua dalam menjalani semua proses ini dengan penuh sukacita, menjalani semuanya dengan rasa tanggung jawab yang besar. Sebab bagi Paulus, dalam satu pertemuan jemaat untuk membangun dan membina jemaat itu bukan soal kekacauan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat, tapi ada damai sejahtera. Ayat yang ke-33 dalam bacaan ini. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi Allah menghendaki damai sejahtera dalam pelayanan. Berarti segala sesuatu kita boleh bicarakan, tapi kita harus dengan tenang, dengan santun, dengan penuh sukacita berbicara dan mengatur segala hal untuk membangun sebuah tanggung jawab yang dikerjakan dalam pelayanan itu. Itulah sebabnya kalau seandainya kita ada dan kita berkata bahwa perempuan tidak memainkan peran yang penting dalam gereja ini, maka sesungguhnya secara kelembagaan dan secara fungsional kependetaan saja laki-laki sedikit dari perempuan, karena pendeta perempuan itu 743 orang dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sedikit saja. PKB saja lebih kurang dari PWE, dan hitung secara keseluruhan perempuan itu lebih banyak dari laki-laki di dalam gereja ini. Berarti kalau kita pikir-pikir telah kita melakukan sebuah tanggung jawab yang tidak benar di dalam gereja ini kalau kita bicara soal
Oleh sebab itu, yang dimaksudkan oleh Paulus, bagaimana kita memainkan peran kita yang sangat penting untuk membangun, membina jemaat ini dengan mengatur segala sesuatu dengan damai sejahtera, bukan dengan tindakan-tindakan yang membuat kita seakan-akan lebih hebat dan lebih berharga dari orang lain, dan orang lain tidak ada apa-apanya dengan kita. Yang mengajak untuk ada hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dia juga mengajak supaya melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan dengan damai sejahtera, bukan dengan kekacauan. Kemudian yang ketiga, ayat 37 sampai ayat yang ke-40 mengisahkan tentang integritas dari pelayanan itu sendiri, di mana tampak suatu kehidupan Rasul Paulus untuk mencapai dua hal. Dia berkata, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, ayat 39, dan yang kedua, sesuatu harus berlangsung dengan sopan teratur, ayat 40. Sebab kerinduan ini ada penyebabnya, yaitu ada orang yang karena memperoleh karunia roh, dia menjadi arogan, tidak merendahkan diri dan tidak taat terhadap pengaturan pelayanan yang diatur dalam pelayanan gereja itu sendiri, baik secara organisasi maupun secara fungsional dalam melaksanakan tanggung jawab. Yang dimaksudkan Paulus adalah bagaimana setiap orang melakukan semuanya dengan penuh ketaatan, dan bagaimana semua orang melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Di 68 tahun ini kita semua dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua diberi karunia oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab kita yang besar di dalam gereja ini. Tetapi yang utama dalam pekerjaan kita melakukannya semua untuk Tuhan. Yesus sendiri menantang semua orang ketika semua orang mulai meninggikannya. Dia bilang, aku melakukan semua ini, dan semua ini kulakukan untuk Bapakku yang di surga. Kita kadang memiliki keahlian dan kemampuan yang luar biasa, dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang lebih hebat dan orang lain tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita memiliki karunia dan karisma tersendiri yang luar biasa, dan kita jadikan itu sebagai sosok yang begitu luar biasa sehingga kita tidak pandang orang lain. Tetapi Paulus mau mengajarkan kita bahwa kita tahu bahwa kita diberi anugerah dan karunia oleh Tuhan dalam tanggung jawab yang besar itu. Maka ketika semuanya digabungkan menjadi satu, akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan kita. Beberapa minggu, 2 minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah tentang banyak anggota tapi satu tubuh. Tangan bilang saya dia yang penting, maka kaki bilang kalau begitu kau bikin semua saja. Kalau pantat bilang saya ingin buang air besar, lalu kaki bilang kau jalan sendiri sudah, maka tak mungkin kita pantat bisa sampai ke kamar mandi untuk buang air besar. Tapi kalau semua menjadi satu kesatuan yang luar biasa, maka aman, tentram, nyaman, damai, dan sukacita. Di dalam gereja Tuhan menentukan dan memberi serta memberdayakan kita dalam berbagai macam karunia yang Tuhan beri luar biasa. Ada orang yang dianggap tidak penting sekali, tapi ternyata dia memiliki karakter yang luar biasa, yang ketika dia tidak ada, gereja ini ada dalam sebuah kebincangan yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak memandang anak-anak kecil, tapi kalau mereka tidak ada, kita juga pusing untuk keliling. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita PW itu biasa-biasa saja, PKB yang luar biasa, padahal PW juga lebih luar biasa lagi. Dan itu kalau kita semua menjadi satu kesatuan yang luar biasa, maka Paulus dia bilang, Tuhan telah memberdayakan kita dengan memberi karunia yang luar biasa. Jika hari ini saya bisa berkhotbah karena saya punya karunia untuk bernubuat,
tidak ada Eri, kita tidak bisa menyanyi dengan organ yang luar biasa. Kalau hari ini Mama Sasa dengan teman-teman tidak ada, mungkin kita menyanyi lagu salah-salah. Dan kalau hari ini kalau tidak ada Sherry, kita tidak bisa lihat di Videotron untuk segala hal yang kita lakukan. Kalau tidak ada teman-teman multimedia, maka kita tidak bisa melihat atau mereview kembali apa yang pernah kita lakukan di hari ini. Ketika kita menonton YouTube multimedia Pada Malalu di tengah-tengah perjalanan itu, pasti pendeta bilang, aduh, kenapa saya bilang kata ini, padahal kata ini tidak boleh saya ungkapkan, harusnya kata yang begini. Sehingga itu menjadi pembelajaran untuk bagaimana kita membangun, berbagi dalam sebuah pelayanan yang harus kita kerjakan. Kalau majelis jemaat semua demo untuk tidak mau melayani, baru pendeta jalan sendiri, pasti pendeta mati karena dia tidak sanggup untuk melakukan semua itu. Oleh sebab itu kita dipanggil oleh Allah menjadi gereja, melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jika saya berkata bahwa kalau bukan saya jemaat Efata tidak bisa maju, maka sesungguhnya saya begitu sombong dan Tuhan tidak pernah menilai dan menganggap saya sebagai bagian yang penting. Sebab kalau kita baca dalam liturgi kita, dalam petunjuk hidup baru dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Kita ada dan kita diberi oleh Tuhan karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh kita masing-masing. Dan Tuhan karena mengasihi kita, Dia melihat kita dan memandang kita sebagai orang yang karena belas kasihan itu kita memperoleh kasih karunia. Apa yang harus kita balas dan kita berikan terhadap Allah atas karunia dan kasih belas kasihan yang diberikan kepada kita? Tidak ada hal-hal yang lebih luar biasa yang kita lakukan kecuali seperti ini saja. Kita bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Kita memuliakan namanya karena Dia memberi kita suara yang luar biasa. Kita ada dan kita melakukan yang luar biasa bagi Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah berpikir untuk mengindahkan kita, tapi Tuhan selalu berpikir untuk melihat kita sebagai sosok yang penting di tengah-tengah perjalanan. Hari ini kita merayakan 68 tahun GKI di Tanah Papua. Sebagai warga gereja, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai sosok yang memperoleh belas kasihan Allah itu. Dan ketika kita telah mendapatkan belas kasihan Allah itu, mari dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, merupakan bagian dari rayuan kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap memandang kita karena rayuan kita itu jitu untuk membuat Dia tertarik terus kepada kita. Sebagai perempuan-perempuan dalam bacaan ini juga memberi tanggung jawab atau menyentil tentang bagaimana peran perempuan itu. Peran perempuan luar biasa di tengah-tengah perkembangan dan pelayanan gereja. Saya pernah cerita satu hal tentang tempat tugas saya di Maida waktu itu. Perempuan-perempuan Haifat, orang-orang Batugara dengan bapak-bapak. Jadi dia bilang, hari kita punya kelas sini baru, jadi kita gara bapak-bapak supaya dia memberi tinggi. Jadi dia bikin Natal, lalu dia bilang untuk bapak-bapak, hari ini kau mati. Kamu cari uang setengah mati, tapi kami yang pegang kamu dompet. Jadi hari ini kamu mati, cari tempat, kamu sembunyi sudah. Karena ketika perayaan Natal, derma Natal itu 13 juta lebih. Bapak-bapak yang tadinya terlalu bikin Natal tergerak dan hati panas karena tindakan mama. Mari kita bikin Natal. Bikin Natal terus, dong punya derma 16 juta rupiah. Lalu dong bilang begitu, mama, kamu tahu bahwa selama hidup ini kami di atas kamu, bukan kamu di atas kami. Tapi mama bilang, wah, tidak selamanya kamu harus di atas kami. Maka tahun depan begitu dong bikin mas, bapak kalah karena dong derma 23 juta, bapak punya 16 juta. Itu peran perempuan. Bagaimana dengan semangat dan lain sebagainya bisa membangun pelayanan yang luar biasa. Yang ketiga, yang mau dijelaskan bagi kita di saat ini, secara angka, GKI di Tanah Papua sudah memiliki jumlah jiwa yang luar biasa, 664.401 jiwa. Itu 2022 loh.
Kemarin kita akan sudah melaksanakan sebuah pemutakhiran data Bapak EP dengan Lombok sudah memberi kita punya. Tidak mungkin kan 2022 kita terus ke 664. Pasti kita akan naik seperti mungkin bisa sampai 700.000 sekian. Sehingga itu menjadi hal yang lebih luar biasa dalam membangun pergumulan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Oleh sebab itu kita diajak sebagai warga GKI dalam usia 68 tahun ini. Kita semua telah diberdayakan oleh Tuhan dengan segala hal yang kita miliki yang luar biasa di tengah-tengah pekerjaan ini. Mari, jika 664.401 jiwa ini dengan talenta dan karunia yang luar biasa itu bersatu dan melakukan apa yang luar biasa, maka semua itu akan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan kasih karunia yang beda-beda. Jadi kadang-kadang kita karunia itu aneh-aneh, tapi kita bisa melihat itu dan kita hati sakit karena semua itu. Ada satu warga jemaat saja punya tugas itu, dia tidak bisa kerja, tapi kalau dia pengumuman dan ajak orang datang kerja itu luar biasa. Akhirnya sampai majelis satu dia buat beberapa begini. Tuhan kasih kita karunia yang berbeda-beda. Ada karunia untuk membuat, ada karunia untuk bicara, ada karunia untuk khotbah, ada karunia untuk mengajar. Ada juga karunia yang cuma tahu pengumuman tapi tidak tahu kerja. Tapi jika semua ini terjadi, kalau dia tidak pengumuman kan orang tidak kerja. Kalau kita memandang itu sebagai hal yang baik, tapi kalau kita memandang itu sebagai hal yang tidak baik, maka kita membuat kekacauan di tengah-tengah pelayanan. Tapi mari kita punya segala hal ada pada kita. Mari kita memiliki sebuah positif tinggi di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kita. Maka semua positif itu akan membuat kita membangun sesuatu yang luar biasa. Kemarin saja pasti banyak pulang yang kecewa karena tapi kita harus akui bahwa kita punya hadiah ada pada kita, tapi kita tidak pernah sangka bahwa nanti 15.000 sekian kupon yang beredar di tengah-tengah kita. Maka ada yang pula sampai Bapak Tomaku bilang, terima kasih Tuhan karena kita rakyat juga dapat hadiah yang banyak. Walaupun majelis jemaat semua tidak pernah dapat, tapi kita keluarga jemaat dapat. Lalu Bapak Tomaku bilang, besok itu berdoa untuk majelis saja supaya berikut majelis yang dapat hadiah keluarga jemaat dapat. Tapi itu cuma sebuah percakapan yang bisa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, hari kemarin telah membuktikan bahwa kita ada dan kita semua semangat dalam memuliakan Tuhan, bukan karena soal hadiahnya, tapi berbondong-bondong kita datang memuliakan Tuhan dalam perayaan hari ini dan hari esok. Dalam 68 tahun Injil GKI di Tanah Papua berdiri dan 97 Injil masuk di tanah Boyong. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun yang ke-68 tahun. Kiranya kasih karunia dan berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita turun temurun.
Semua